Coba perhatiin deh, sudah berapa banyak organisasi yang mengusung jargon kita sedang bertransformasi digital. Tapi hasilnya gitu-gitu aja. Sistem informasi sudah dibeli, aplikasi udah jalan, tapi semangat kerja karyawan bukannya malah moncer, malah makin redup. Bukan karena teknologinya yang salah, tapi karena budaya kerja di dalamnya yang bikin staf dan karyawan stres. Budaya organisasi yang toksik, ibarat pasir hisap, lama-lama bikin semua rencana tenggelam. Di video ini, kita bakal kupas kenapa budaya kerja yang rusak justru jadi penghambat utama buat suksesnya transformasi digital. Jadi, simak terus ya. Pertama-tama mari kita bahas kenapa budaya yang toksik bisa benar-benar menjegal proses transformasi digital. Jadi transformasi digital itu bukan cuma soal install aplikasi atau beli server baru, tapi lebih ke arah gimana cara kerja orang-orang di dalam organisasi yang berubah tersebut. Dan itu nggak akan jalan kalau lingkungannya nggak ngedukung. Kalau suasana kerja isinya penuh dengan tekanan, ada intimidasi atau bahkan rasa takut buat ngasih ide, ya siapa juga yang bakal mau ataupun nyaman berinovasi. Akhirnya orang-orang lebih milih jalan yang aman. Padahal perubahan itu kan butuh keberanian ya, buat ambil langkah yang baru kan. Ini ada data nih dari Harvard Business Review yang nunjukin bahwa ternyata budaya toksik itu punya dampak langsung ke produktivitas dan retensi karyawan. Banyak karyawan yang akhirnya resign karena nggak tahan, dan sisanya pun bekerja dengan setengah hati. Kalau begini, maka proyek digital sebesar apapun bisa berhenti di tengah jalan. Makanya, transformasi itu nggak cukup cuma dibekali dengan teknologi atau mengadopsi teknologi. Harus ada perubahan budaya. Dan itu datangnya dari cara organisasi dalam memperlakukan orang-orangnya. Kalau udah saling percaya dan saling terbuka, baru deh yang namanya perubahan digital itu bisa berjalan dengan mulus. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang lebih konkret ya. Sebenarnya budaya toksik itu bentuknya kayak gimana sih? Ini yang sering kita tanyakan tentunya. Yang pertama adalah keberadaan atau adanya micromanagement. Jadi atasan yang terlalu ngatur sampai hal-hal yang kecil banget ya. Bikin bawahan ngerasa nggak dipercaya. Akhirnya karyawan cuma kerja asal beres dan nggak ada motivasi yang lebih. Kemudian yang kedua, komunikasi satu arah. Semua keputusan dari atas, bawahan cuma bisa nurut tanpa diskusi. Nah ini yang sering bikin ide-ide bagus nggak pernah muncul ke permukaan karena nggak ada ruang buat ngomong. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan kerja yang memang kompetitif tapi nggak sehat kompetitifnya. Jadi alih-alih saling membantu, yang terjadi malah saling jegal satu sama lain. Bikin kerja tim jadi nggak solid dan masing-masing cuma mikirin kepentingannya sendiri. Padahal transformasi digital itu kan butuh kolaborasi ya. Suatu kolaborasi yang lintas fungsi gitu loh. Yang terakhir, nggak ada penghargaan atau usaha orang-orang atau karyawan sudah kerja keras. Jadi dia ngerasa nggak dihargai. Kalau terus begitu, semangat kerja pasti luntur. Budaya seperti ini lama-lama bikin perubahan yang udah direncanain jadi gagal total. Sekarang kita masuk ke contoh yang nyata. Biar lebih kebayang, ada banyak organisasi yang udah keluarin dana luar biasa besar, keluarin dana yang gede buat beli sistem ini itu, ERP, CRM, atau platform digital lainnya. Tapi yang terjadi sistemnya nggak kepakai secara optimal. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata orang-orang atau staf dan karyawan yang seharusnya mengoperasikan sistem tersebut nggak ngerasa dilibatkan sejak dari awal. Mereka cuma ngerasa disuruh dan nggak diajak diskusi. Jadi wajar aja kalau akhirnya mereka nggak peduli. Dalam studi McKinsey disebutkan ternyata 70% transformasi digital gagal. Dan salah satu faktor terbesarnya adalah budaya internal yang nggak mendukung. Bukan teknologinya yang jelek, tapi manusianya nggak siap menerima perubahan. Nah, ini yang menyebabkan kegagalan tersebut. Di beberapa institusi, proyek digital mandek di tengah jalan karena antar tim ternyata saling mencurigai satu sama lain. Jadinya nggak ada saling support.
Alih-alih fokus ke solusi, mereka malah saling menyalahkan satu sama lainnya. Budaya seperti ini pasti bikin proyek gagal ataupun kalau jalan pun susah maju. Nah, supaya seimbang, kita mesti bahas juga nih gimana sih budaya yang sehat itu. Pertama-tama kita, ya khususnya di top manajemen ya, harus menyediakan ruang untuk kegagalan. Jadi kegagalan tuh jangan melulu dipandang negatif. Nah, organisasi yang sehat itu harus kasih kesempatan buat orang, buat karyawannya mencoba hal baru tanpa dimarahi ataupun ditakuti kalau belum berhasil. Kedua, komunikasi yang terbuka. Semua orang merasa dihargai kalau didengar. Mau kamu staf baru atau manajer senior, ide itu tetap punya ruang yang sama buat dipertimbangkan. Ketiga, kolaborasi lintas tim. Transformasi digital itu bukan tugas departemen IT doang. Ini harus dicamkan. Kalau semua departemen saling ngobrol, saling ngebantu, hasilnya pasti lebih maksimal, lebih cepat terasa. Keempat, penghargaan atas proses, bukan cuma hasil akhirnya. Kadang seringkali hasil akhir itu belum terlihat. Karena memang perjalanannya panjang, tapi usahanya udah luar biasa nih. Nah, budaya seperti ini bikin orang jadi lebih semangat dan berani untuk mengambil inisiatif. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah yang lebih praktis. Gimana caranya kita tahu kalau budaya di organisasi kita udah mulai mengarah ke toksik ya? Tanda-tandanya bisa dilihat dari banyak hal kecil. Misalnya nih, banyak terjadi gosip ya, gosip-gosip kantor. Seringkali ada salah paham antar personil ataupun antar unit. Atau ide-ide baru nggak pernah muncul ke permukaan, jadi sepi dari ide. Kalau itu udah kejadian, yang berarti waktunya untuk evaluasi. Langkah awal bisa dimulai dari survei internal atau sesi ngobrol santai. Buat dengerin unek-unek dari tim, dan yang paling penting itu feedbacknya harus ditindaklanjuti. Jadi bukan cuma omon-omon, bukan cuma formalitas. Langkah selanjutnya adalah mulai ubah pola komunikasi. Top manajemen khususnya harus membuat ruang dialog yang nyaman, di mana semua orang bisa ngomong tanpa takut dihakimi. Budaya yang sehat lahir dari keterbukaan. Terakhir, pemimpin juga harus menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau atasannya masih bersikap tertutup, ya susah juga timnya mau terbuka. Pemimpin harus aktif, menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Biar makin yakin, ayo kita lihat beberapa contoh nyata ya. Ada satu perusahaan retail besar yang awalnya gagal total dalam proyek transformasi digital. Tapi setelah mereka fokus memperbaiki budaya internal, hasilnya ternyata mulai kelihatan. Mereka bikin program mentoring yang sifatnya lintas divisi, kemudian membuka forum diskusi yang sifatnya rutin, dan memberikan penghargaan buat ide yang berani. Hasilnya apa? Dalam 6 bulan, adopsi sistem digital mereka meningkat secara drastis. Studi dari MIT juga menunjukkan bahwa organisasi dengan budaya positif itu ternyata punya kemungkinan sukses 1,5 kali lebih besar dalam implementasi digitalisasi. Jadi ya ini bukan omong kosong belaka ya. Contoh lainnya dari perusahaan startup yang justru menjadikan kesalahan sebagai momen untuk belajar. Mereka bikin semacam sesi mingguan khusus buat menceritakan kegagalan dan insight apa yang didapat dari kegagalan tersebut. Efeknya apa? Tim jadi lebih terbuka, lebih kompak, dan lebih kreatif. Dari semua yang sudah kita bahas, ada satu hal yang pasti. Teknologi sahabat apapun nggak akan banyak berarti kalau budaya organisasi nggak siap untuk berubah. Transformasi digital itu dimulai dari manusianya, bukan dari sistemnya. Jadi mulai sekarang, coba perhatikan lagi kondisi di tempat kerja kita. Apakah sudah cukup sehat buat mendukung inovasi? Atau malah bikin orang makin takut buat berkembang. Nah, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, ayo bantu sebarin dengan like dan share ke rekan-rekan yang mungkin membutuhkannya. Kemudian subscribe channel ini bila menurut kamu bermanfaat dan sangat tertarik untuk menonton konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.